Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan mungkin membahas beberapa altcoin dan juga nanti kita akan bahas beberapa berita terbaru di kripto dan ditambah dengan analisa teknikal juga untuk Bitcoin dan mungkin juga beberapa altcoin yang kita bahas gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini di mana kita membahas keadaan kripto gitu ya, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe juga untuk teman-teman yang belum subscribe. Dan sekali lagi disclaimer on semuanya karena video ini bukan not financial advice dan semua keputusan juga di tangan teman-teman ya. Ini hanya opini aja. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke dalam videonya. Kita bahas dulu mungkin ya keadaan market crypto untuk hari ini. Hari ini cukup hijau. Kita bisa perhatikan Bitcoin kembali lagi ke level 42.800 dan memang kalau teman-teman perhatikan dari beberapa hari sebelumnya ini sempat mengalami penguatan gitu dan ini cukup sustain, jadi cukup bertahan. Tapi nanti kita bahas lebih detail di teknikalnya aja ya. Kita lihat Ethereum juga di level 3021 udah bisa dibilang mau breakout lah dari level 3000 ya. Kita mungkin lihat selama satu hari terakhir, 24 jam terakhir untuk kripto-kripto besar ada Axie naik 21%, ada Cardano naik 14%, ada ApeCoin, Dogecoin juga yang sebelumnya baru kita bahas juga ini juga mengalami kenaikannya 10%, ada Engine dan lain-lain. Nanti kita bahas lebih detail lagi untuk altcoin-altcoinnya. Mungkin kita bahas dulu Fear and Greed Index. Untuk Fear and Greed masih di dalam level Fear, tapi ini sedikit mengalami bisa dibilang lebih bagus gitu ya, karena kita sudah lebih masuk ke dalam zona neutral. Di sini warnanya sendiri sudah bukan merah gitu, jadi udah merah kekuningan. Dan kita lihat sekarang untuk beberapa altcoin berpotensi mungkin ya, ini mungkin lebih chill. Kita perhatikan dari coin market cap saja. Mungkin kita bahas nggak semuanya. Kita lihat dari 7 hari terakhir di sini yang mengalami kenaikan. Kira-kira kripto mana sih yang masih berpotensi gitu ya untuk teman-teman yang mencari kripto-kripto baru juga. Hanya sekedar update sekilas gitu ya. Kita lihat ApeCoin di sini memang mengalami penguatan. Walaupun kalau teman-teman perhatikan ini dalam 1 bulan terakhir dia sudah naik 1200% ya. Karena dia sebenarnya masih relatif baru. Dan kalau misalnya teman-teman yang mau lebih detail tentang ApeCoin, ini saya udah buatkan videonya. Walaupun namanya ini hampir sama seperti Dogecoin ataupun apa ya, tapi ApeCoin ini sedikit berbeda dan memang ada use case-nya juga gitu. Ada DAO-nya buat teman-teman voting kalau sebagai holder dan lain-lainnya juga. Dan berita terbarunya juga banyak berita positif tentang ApeCoin dan mungkin salah satu kripto yang cukup berpotensi juga di bulan April. Jadi ya mungkin bisa diperhatikan lah gitu ya. Apakah beli sekarang masih boleh? Saran saya sih lebih baik lihat dulu karena ini udah naik 10% juga dalam 24 jam terakhir ya. Jadi kita beli kalau bisa pas support, pas dia mengalami penurunan kita baru beli. Kalau dia ini sudah pump lebih baik wait and see dulu ya. Ethereum Classic naik 59%. Ada Loopring juga. Loopring ini crypto layer 2 ya yang sempat kita bahas juga. Memang dia cukup secara fundamental dia kuat dan sering dipakai juga. Jadi LRC ini naik 48% juga dari fundamental dan sentimennya menguat gitu ya. Jadi cukup menarik, tapi ya kembali lagi ini sebenarnya dalam 24 jam terakhir dia sedikit koreksi ya. Jadi ini mungkin teman-teman bisa perhatikan sendiri karena dia masih cukup berpotensi juga untuk Loopring ya. Mina juga sebenarnya kripto yang cukup menarik, tapi ini saya belum research banyak gitu ya. Ini salah satu blockchain layer 1 yang tagline-nya adalah dia salah satu blockchain yang paling ringan lah gitu ya. Jadi paling light gitu. Jadi akan cukup menarik secara fundamental, mungkin cukup kuat tapi harus do your own research juga ya. Kita lihat yang ada sedikit bagus sebenarnya Cardano ini mengalami penguatan. Mungkin nanti kita akan update lagi untuk Cardano ya, karena sudah lama juga kita nggak bahas video tentang Cardano. Update-nya apa? Lalu kita lihat yang lain-lainnya standar sih ya. Coba kita lihat untuk kripto dari ininya, dari secara ranking ya, Bitcoin, Ethereum sebenarnya yang lagi kuat kalau kita perhatikan memang Terra Luna ini masih cukup stabil ya di level 92,9 dolar. Apakah masih boleh beli? Kalau untuk investasi sebenarnya mungkin masih cukup menarik, tapi kalau teman-teman mau ditradingkan atau secara short term mungkin masih banyak kripto yang lebih berpotensi lah kalau kita bandingkan ya Terra Luna. Tapi kalau saya sendiri beli Terra Luna sebenarnya untuk lebih ke arah invest jangka panjang ya. Mungkin yang masih cukup menarik sekarang yang dan belum mengalami penguatan mungkin Avalanche ya, AVAX ini sebenarnya salah satu kripto yang bisa dibilang bertumbuh gitu. Mereka benar-benar membangun juga dan untuk saat ini sebenarnya dia masih di dalam lagi ada event juga gitu. Ini kalau teman-teman perhatikan ini ada tweetnya juga dari si John Woo. Dia adalah salah presiden dari Avalabs Official. Jadi memang
perusahaan Avalanche-nya sendiri. Dan kalau kita lihat secara progresnya atau saya perhatikan juga, sebenarnya ini Avalanche adalah salah satu kripto yang buat jangka panjang bagus, dan memang secara produk dan lain-lain, secara teknologi juga mereka selalu developing. Ini juga kita bisa bikin satu video baru juga untuk membahas secara fundamentalnya apa saja sih yang di-announce di Avalanche Summit ya, atau di pertemuannya dia untuk sekarang. Salah satunya sebenarnya paling besar adalah ini, dimana dia akan support native Bitcoin support di dalam decentralized finance ya. Avalanche secara ekosistemnya, DeFi-nya juga cukup performing. Jadi dia bukan hanya DeFi sebenarnya ya, secara gaming ekosistemnya juga lumayan bagus gitu. Jadi Avalanche ini akan cukup menarik. Tapi ini yang baru di-announce adalah DeFi on Avalanche atau decentralized finance is about to get a whole lot more orange. Jadi dia akan lebih memasukkan Bitcoin lah, dan ini pun bukan wrap Bitcoin atau bukan web Bitcoin ya, wrap. Ini adalah native Bitcoinnya sendiri. Jadi akan lebih menarik dan lebih bagus sih sebenarnya ya. Itu untuk Avalanche. Mungkin kita bisa lihat Polkadot juga sedikit mengalami penguatan. Jadi sebenarnya rata-rata sih masih cukup bagus. Mungkin kalau teman-teman yang nonton video ini bisa komen 3 altcoin ya yang bisa kita bahas gitu ya. Mungkin nanti saya pilihkan dan kita bisa buat video juga. Jadi kira-kira itu untuk update beberapa altcoin ya. Dan kita coba lihat beberapa berita terbarunya juga. Ini dari Crypto. Source-nya sebenarnya ini dari si Ben Jafrog di Instagram ya. Dimana ini dari Forbes News. Kita lihat ya, ini cukup menarik juga. Kenapa? Karena lihat di bulan Maret 10 2022. Tagline-nya atau newsnya, headline newsnya ya. Interest in NFTs and the metaverse is falling fast gitu. Jadi ya nggak ada NFT masuk bear market lah, bisa dibilang seperti itu ya. Lalu metaverse juga mengalami penurunan koin crypto metaverse ya secara harga. Terus tiba-tiba 8 hari kemudian di Maret 18, the metaverse is growing up, getting serious and going beyond. Mulai lagi nih, ini kayak interestnya naik lagi. Bahkan di Maret 23 ini baru-baru juga Forbes bikin news lagi. Newsnya apa? How to buy land and real estate in the metaverse. Bagaimana cara membeli tanah virtual lah di metaverse. Kalau bagaimana pendapat saya tentang metaverse? Kalau saya sendiri sebenarnya metaverse ini masih sangat-sangat baru juga gitu ya. Jadi kalau kita bahas secara gambaran masih terlalu jauh. Tapi metaverse ini apakah berpotensi? Jawabannya iya gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya kripto mau ada dana dan mau masuk, mungkin bisa consider gitu ya beberapa crypto gaming yang di metaverse juga, karena akan cukup menarik lah intinya ya. Dan next newsnya apa? Ada berita tentang Crypto.com. Ini juga cukup besar ya. Crypto.com adalah salah satu exchange yang partner dengan channel ini gitu ya. Dan Crypto.com ini partner juga, atau dia menjadi sponsorship, official sponsor untuk apa? Untuk FIFA World Cup Qatar 2022 atau 2022. Ini akan cukup besar sekali ya. Pasti saya yakin banyak dari teman-teman juga menunggu Piala Dunia gitu ya, Piala Dunia di Qatar tahun ini. Jadi akan cukup menarik. Kita lihat sambil nonton, ada sponsor Crypto.com ya. Lalu kita lihat secara teknikal bagaimana. Ini ada tweet dari Matthew Hyland. Dia bilang daily RSI is breaking out of the symmetrical triangle gitu ya. Ini secara harga ini hampir sama yang seperti yang kita bilang, di mana ini ada ascending triangle dan dia mau breakout lah gitu. Dan kalau ternyata kita breakout, ini kemungkinan besar kita bisa resume bull run atau akan melanjutkan bull run kembali gitu ya. Ini yang benar-benar momen penentuannya lah. Tapi yang dia perhatikan juga sebagai indikator RSI atau Relative Strength Index, di mana kelihatan bahwa RSI-nya ini bisa dibilang lagi mau breakout juga. Jadi ya kalau ternyata benar-benar kita breakout, akan cukup menarik dan mungkin kita bisa melihat penguatan juga di bulan April khususnya ya, karena akan cukup bullish sepertinya di bulan April. Tapi kembali lagi teman-teman harus disclaimer on juga gitu ya. Dan ini juga news berita yang cukup penting juga. Ini dari BlackRock, pasti teman-teman tahu ya, BlackRock dia adalah salah satu perusahaan yang manage aset paling besar sebenarnya ya. Ini CEO-nya namanya adalah Fink, CEO-nya namanya Larry Fink gitu ya. CEO-nya bilang apa? CEO-nya bilang says Ukraine war could accelerate crypto adoption. Jadi konflik yang terjadi gitu ya antara Rusia dan Ukraina, ini yang sempat kita bahas juga di beberapa video pada saat lagi hot-hotnya gitu ya, dimana kita lihat memang ini mungkin menjadi percepatan atau ini mempercepat adopsi untuk digital asset ya. Digital asset kan salah satunya kripto gitu, makanya dia bilang ini mungkin akan menjadi dampak yang cukup bagus juga untuk crypto adoption. Kenapa? Karena orang-orang menjadi aware, orang-orang menjadi sadar bahwa oh ternyata ini penting juga, ada kegunaan lah untuk
digital asset lah, bisa kirim money dengan cepat, tidak perlu menggunakan bank dan lain-lainnya, bisa langsung gitu ya, perorangan. Jadi ini ya salah satu kelebihannya lah gitu ya. Dan dia ada bahas lagi, a global digital payment system thoughtfully designed can enhance the settlement of international transaction while reducing the risk of money laundering and corruption. Intinya sih sebenarnya dia bilang kalau misalnya benar-benar ada payment system digital global, ini akan benar-benar memperbaik lah atau enhance international transaksi dari luar negeri dan lain-lainnya. Dan secara nggak langsung juga dia akan reduce resiko untuk money laundering dan korupsi. Karena sebenarnya kalau teman-teman perhatikan sebenarnya agak susah untuk di digital asset atau di crypto ini kita melakukan pencucian uang dan lain-lainnya, karena semuanya itu adalah direcord di dalam blockchain gitu ya. Jadi sebenarnya lebih susah daripada cash. Dan kita lihat juga ini, BlackRock is studying digital currency and stablecoin in response to increased interest from clients. Jadi dia mau nggak mau dia juga harus belajar tentang kripto dan lain-lain. Dia mau buat funding kan tentang kripto juga yang sempat kita bahas di video Crypto Winter. Kenapa? Karena ya interest di kliennya juga, klien-klien BlackRock kan cukup besar gitu ya. Mungkin paling besar ya. Klien-kliennya cukup besar dan mereka sudah ada interest juga di dalam kripto. Jadi ya nggak bisa kita tidak memikirkan tentang ke depan dengan cryptocurrency juga lah intinya ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal sedikit. Kembali lagi, ini mungkin kita lihat secara time frame 4 jam ya, karena kalau secara daily tidak ada yang terlalu banyak perubahan dari segi outlook. Karena outlook saya masih sama sebenarnya, dimana karena kita berhasil breakout dari sini dan kita lihat sebenarnya di sini kita ada bahas dimana ini adalah hanya sebuah retest dan ternyata kita naik. Kalau saya lihat kemungkinan besar ada kemungkinan untuk kita kembali tes at least ke atas 44.500. Apakah kita akan 100% bakal kembali naik ke atas? Belum tentu juga, karena sebenarnya momen penurunannya itu di level ini ya. Jadi teman-teman harus perhatikan sendiri. Untuk sekarang walaupun ini kita sedikit mengalami penurunan, tapi sebenarnya masih healthy, masih cukup sehat juga. Mungkin hanya sekedar retest. Kalau teman-teman mungkin pertanyaan adalah apa yang harus kita lakukan? Apakah kita beli atau enggak gitu ya? Kalau teman-teman yang belum dibeli di bawah sini ya, atau belum mau trade gitu, beli sekarang sebenarnya cukup menarik, tapi saya lihat sebaiknya jangan terlalu agresif karena ini sudah sedikit tinggi gitu ya. Dan kembali lagi memang secara makro belum aman gitu. Jadi ya kembali lagi mungkin reduce atau kurangin exposure-nya sedikit, tapi kalau mau beli nggak apa-apa karena secara risk reward ratio-nya mungkin masih cukup oke juga kalau teman-teman melihat ini untuk ke atas masih sekitar 4% untuk Bitcoin ya. Dan bahkan kalau ternyata kita breakout, ini akan lebih bullish lagi. Mungkin kita lihat dari sini. Kalau ternyata benar-benar kita breakout ya, kita coba perhatikan. Nah, ini kan kita lihat di sini kita mau tes ke 44.000 ceritanya. Jadi ini kita ukur kira-kira kalau ternyata kita breakout ke level berapa. Mungkin levelnya ini terlalu tinggi sepertinya ya. Tapi ini mungkin bisa ke level 55 lah antara di level ini. Jadi akan cukup menarik juga. Tapi saya rasa ini mungkin untuk sekarang level 53.000 pun juga sebenarnya masih bisa dibilang dikatakan resisten yang akan cukup kuat juga untuk Bitcoin untuk sekarang gitu ya. Jadi targetnya mungkin di sekitar level 53 dan 56. Kalau benar-benar kita berhasil breakout ya. Ini upside targetnya. Dan kita lihat sekarang sedikit untuk Ethereum mungkin. Ethereum juga mengalami breakout ya, yang sebelumnya kita lihat di sini dia hanya retest sebelumnya, tes dan dia breakout, dan ini pun dia juga mau crossing kalau teman-teman perhatikan. Ini salah satu indikator yang saya pakai juga ya. Kita lihat exponential moving average-nya ini pun mau crossing ke atas. Jadi ini akan menjadi salah satu momentum sih kalau benar-benar kita crossing di secara daily-nya juga. Jadi mungkin untuk Ethereum ke level 3.300 pun juga bukan hal yang tidak mungkin. 3.300 ya. Tapi kalau mau beli saran saya mungkin di sekitar level 2.900-an atau di sekitar level 3.000 lah. Jadi lebih baik tunggu pada saat dia masuk ke dalam level support. Mungkin ini saya sedikit miss tadi ya, yaitu Bitcoinnya juga. Kalau teman-teman perhatikan, ini Bitcoinnya juga sebenarnya mau crossing nih gitu. Kalau teman-teman perhatikan, ini exponential moving average-nya Bitcoin, EMA 50 dan 20-nya ini juga mau crossing. Dan bisa kita perhatikan sebenarnya ini dia benar-benar mengalami pelemahan dari segi bear-nya gitu ya. Kita bisa lihat dari gap-nya. Lihat dari sini, dari Desember ini gapnya makin lama makin besar ya. Tapi kita lihat setelah memasuki bulan Februari, makin lama gapnya ini makin turun, makin kecil dan makin kecil gitu. Kita bisa lihat dari sini gap exponential moving average-nya ya, walaupun ini kurang jelas. Tapi kita lihat gap itu adalah
di antara ini nih, ruangan di antara ini, dan kita sekarang ini kita mau breakout di sini, atau kita mau crossing lah, bukan breakout ya, kita mau crossing. Dan kalau ternyata kita crossing, ya ini adalah salah satu tanda sebenarnya ya, bukan konfirmasi, tapi ini salah satu tanda mensupport bahwa mungkin Bitcoin kembali lagi mengalami penguatan, probabilitasnya tambah tinggi lah intinya gitu ya. Jadi itu aja untuk video update kali ini. Kita bahas beberapa altcoin, beberapa berita, dan juga analisa teknikal. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.